Kita mulai rekam ya. Oke ya, latihannya saya beri judul itu, kita beri judul 30 days challenge ya. Jadi 30 hari tantangan bangun akun IG dari nol hingga menghasilkan. Sebelumnya gambarnya bisa kelihatan nggih? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jelas banget Pak Mukhtar, jelas. Alhamdulillah ya. Jadi dari namanya ini, jadi nanti ada semacam tantangan. Maka di penjelasan website itu saya juga sampaikan itu hanya untuk yang mereka yang serius gitu. Nah, jadi kalau mereka yang nggak serius itu nggak mau buat tugasnya, nanti otomatis akan terseleksi alam dengan sendirinya. Dan mohon maaf ya, terseleksi alam dengan sendirinya gitu. Jadi ini semacam tantangan. Nah, ini jangan lupa untuk direkam. Saya sampai mengingatkan diri saya sendiri agar supaya nggak lupa merekam. Lalu sudah saya rekam ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya namanya Mukhtar Yahya, instruktur IT di BLK Sragen ini. Nanti teman-teman banyak bersinggungan dengan saya ya. Jadi goal dari apa? Goal dari pelatihan ini? Jadi pelatihan ini adalah khusus membangun akun IG gitu. Jadi khusus membangun akun Instagram. Jadi yang akan kita pelajari itu tentang Instagram. Dan harapannya setelah kita membangun akun Instagram itu bisa menghasilkan, bisa menghasilkan cuan, bisa monetisasi. Nah, cuman monetisasinya di Instagram itu kan beda dengan monetisasi di YouTube, di mana ada orang nonton dapat uang gitu. Tapi kalau di Instagram kan sistemnya belum seperti itu. Goalnya seperti itu. Dan secara spesifik nanti dengan membangun Instagram akun Instagram ini teman-teman bisa arahnya personal branding. Jadi membranding teman-teman ya, terutama teman-teman yang punya keahlian ya, punya skill yang bisa ditularkan pada orang lain. Misalnya skill membuat website gitu. Skill membuat desain dari Canva atau skill yang istilahnya misalnya bercocok tanam, skill menanam kelengkeng dan sebagainya. Itu nanti personal branding. Karena namanya personal branding, jadi yang teman-teman tidak bisa lepas dari untuk menjual personanya, menjual dirinya sendiri gitu. Dan ini wajib harus tampak muka, bisa berani menampilkan wajah karena personal branding gitu. Juga bisa untuk jualan produk fisik maupun produk digital gitu. Jadi teman-teman misalnya udah punya produk fisik gitu, bisa nanti berjualan lewat Instagram ini. Juga produk digital gitu. Nanti di pelatihan akan diajarkan cara-caranya gitu. Terus juga ini gitu, bisa juga dijadikan sebagai portofolio. Nah, misalnya teman-teman pengen melamar pekerjaan jadi sosial media spesialis. Dulu itu alumni pelatihan di BLK Sragen yang belajar tentang Instagram ini, membuat Instagram itu juga seperti itu, membuat Instagram di kelas digital marketing pada itu, membuat Instagram itu ya itu buatan portofolio itu, buatan akun IG yang dibuat di kelas itu bisa dijadikan sebagai portofolio ketika melamar pekerjaan itu. Dan sekarang gitu tidak sedikit HRD itu yang ketika seorang melamar itu disuruh untuk melampirkan sosial media yang dia punya gitu.
Tentu saja sosial media yang diperhitungkan oleh Hardy itu sosial media yang isinya itu bermanfaat, ya. Bukan alay, bukan jedak dan sebagainya, tentu saja gitu. Maka bagi teman-teman yang nggak pengen jualan, nggak pengen personal branding, bisa portofolio sebagai jembatan ketika melamar pekerjaan sebagai sosial media spesialis. Affiliate produk digital ini juga bisa melalui Instagram. Teman-teman misalnya nggak malas buat produk digital. Produk digital kan ada e-book, ada kursus online, ada template, ada banyak macamnya itu. Nah itu teman-teman bisa melalui ini jadi affiliate, menjualkan produk orang lain. Dan menjual produk digital itu komisinya lebih besar daripada biasanya. Komisinya itu lebih besar daripada jualan produk fisik. Tapi ya ada kelebihan, ada kekurangannya gitu. Nah, affiliate produk digital melalui link.id gitu. Nanti juga akan diajarkan tuh. Juga melalui bisa tujuannya jadi Shopee affiliate gitu. Jadi menjualkan atau merekomendasikan produk-produk yang dijual di Shopee itu padahal itu milik orang lain. Ketika orang itu beli lewat link yang kita rekomendasikan gitu, maka nanti gitu kita akan dapatkan komisinya. Meskipun komisinya itu kadang cuma sedikit, 1.000, bahkan nggak ada 1.000 gitu. Kalau beda dengan affiliate produk digital itu bisa 50.000, bahkan ada yang menyediakan 150.000 gitu. Cuman ya memang ada kekurangan kelebihannya gitu. Oke ya, jadi tujuannya nanti ya ketika bisa membangun personal branding itu bisa untuk bangun Instagram itu bisa untuk membuat personal branding, jualan produk digital atau produk fisik, bikin portofolio, affiliate produk digital atau Shopee affiliate. Juga sebenarnya bisa juga endorsement, ya, endorse itu bisa. Terus kemudian gitu, mindset yang harus kita miliki ya ketika belajar di pelatihan ini ya pertama ya jelas itu tidak ada yang instan ya, tidak ada yang instan. Jadi nggak ada BIM salah BIM hari ini buat konten terus besok langsung ada yang beli produk dari yang kita jual, mustahil, hampir mustahil harus seperti itu gitu. Kecuali kalau temannya sendiri yang beli gitu. Maka tidak ada yang instan. Harus prosesnya dan kita harus mau mengikuti proses tersebut. Ya. Terus kemudian konsisten ini ya. Ya kunci dari pelatihan 30 hari 330 days challenge ini adalah ini konsisten ya. Jadi teman-teman dituntut untuk konsisten membuat konten gitu. Membuat konten itu. 30 selama 30 hari bahkan mungkin lebih ya. Terus kemudian kosongkan gelas, maksudnya wallah pemikiran-pemikiran semacam ini misalnya loh kayak gitu ya saya juga udah tahu ya gitu. Nah itu pemikiran-pemikiran semacam itu membuat ilmu yang nanti akan di-sharekan di pelatihan ini menjadi tidak masuk di teman-teman ini. Maka kosongkan gelas agar supaya siap diisi ilmu yang baru. Terus kemudian mindset yang action taker ya, berani melakukan atau melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan di pelatihan ini gitu. Terus kemudian never give up, jangan pernah untuk putus asa, jangan menyerah gitu. Jangan menyerah gitu. Baru buat konten 3 nggak ada yang nonton terus menyerah gitu. Oke ya. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan ya ini. Pelatihan ini nanti rencana saya akan dibagi menjadi 2 tahapan. Ini tolong perhatikan betul ya. Ini
sangat penting gitu. Jadi karena terkait dengan sistem pelatihannya. Pelatihan ini akan dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama itu pratantangan. Jadi ada sebelum masuk ke pelatihan yang sebenarnya ini 30 hari tantangan 30 hari ini ada tantangan terlebih dahulu. Di tantangan ini teman-teman tugasnya itu pertama menentukan niche atau topik yang akan dibuat di Instagram itu. Nah, niche atau topik itu apa nanti akan jelaskan sebetulnya. Jadi pertama menentukan niche. Instagramnya teman-teman nanti mau membahas tentang apa gitu. Tidak boleh gaduh-gaduh. Tidak boleh sesuatu yang unfaedah gitu. Terus membuat akun IG, username dan bio jelas ya. Terus kemudian ini yang penting ya, membuat minimal 10 konten selama 2 minggu. Jadi tantangannya ini ya, sebelum masuk ke sini. Masuk ke tahap yang berikutnya ini, teman-teman ditantang membuat 10 konten. Di sini di tahap awal ini yang paling penting itu konsistensi gitu. Konsistensi. Teman-teman bisa konsisten nggak buat 10 konten selama 2 minggu. Berarti kan seminggu rata-rata berarti seminggu 5 buat 5 ya. Buat 5. Tentu saja dengan niche atau topik yang teman-teman buat gitu. Terus baru kemudian yang lolos dari tahap ini akan masuk ke grup ini ya. Akan masuk ke grup ini 30 days challenge ini. Tantangan 30 hari membuat konten secara konsisten. Terus bagaimana cara menghasilkan dari akun IG. Jadi otomatis yang nggak membuat tugas atau tidak memenuhi persyaratan ini nggak bakalan dapat ilmu yang ada di tahapan lanjut ini. Gitu. Nah, kenapa dibuat sistem dulu? Karena saya ingin gitu, hanya orang-orang yang serius aja, yang gitu, belajar di sini di tantangan ini gitu. Hanya orang-orang yang belajar serius. Ya di sini nanti gitu akan baru diserahkan ilmu-ilmu yang lain, bagaimana memahami algoritma, bagaimana membuat konten yang viral, bagaimana strategi membuat konten carousel, membuat reels dan sebagainya gitu. Banyak ya. Tapi kalau di sini enggak ya dapatnya hanya ini tok gitu. Nah, nanti yang lolos akan dimasukkan ke dalam grup yang baru, bukan grup yang lama. Jadi teman-teman semoga bisa dipahami ya dari apa yang saya terangkan. Nanti kalau belum memahami bisa ditanyakan. Nah, kriteria yang lolos itu selama 2 minggu minimal 10 konten. 2 minggu ini maksimal itu saya hitungnya itu sampai 30 Juni. 30 Juni itu bisa buat 10 konten itu. 10 konten. Ini hitungannya dari yang membuat akun dari benar-benar baru. Nah, bagaimana kalau akunnya udah lama? Ya terhitung dari hari ini. Dari hari ini atau hari besok. Terhitung dari besok. Nah, konten-konten yang sebelumnya tentu saja tidak dihitung gitu. Maksimal 30. Pakai kan Nah, konten yang dibuat itu adalah tentang niche yang telah kamu tentukan, bukan konten gaduh-gaduh. Niche itu jadi niche itu gampangnya mengenai topik tertentu gitu. Misalnya teman-teman itu mau
berbicara tentang membuat jajanan pasar gitu. Cuma nanti dia berbicara tentang seperti itu habis. Tidak gaduh-gaduh. Hari ini membahas tentang jajanan pasar, terus besok membahas tentang film, membahas tentang gosip artis. Tidak seperti itu ya. Terus berikutnya niche yang dipilih bukan niche yang unfaedah, topik yang tidak bermanfaat seperti gibah gitu. Gibah, gosip artis itu dipastikan kalau teman-teman milih seperti itu nanti nggak saya loloskan. Ataupun tentang game, porno apalagi itu, terus tentang judul online dan semuanya hal yang unfaedah itu nanti nggak dimasukkan ke tantangan, nggak diloloskan. Niche-nya harus yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi yang juga bermanfaat, Pak, itu kan menghibur, tidak gitu. Tidak, Allah menghibur apa? Menghibur hiburan yang sesuai dengan yang dibenarkan. Masuk ghibah sesuatu yang menghibur itu sesuatu yang meraih orang lain, nggak boleh ya. Dan bukan konten re-upload. Jadi dengan download dari gitu, dari kontennya siapa terus di re-upload mentah-mentah. Itu juga nggak boleh gitu. Tapi boleh ATM, bahkan sangat disarankan ATM, amati, tiru, modifikasi. Mereka buat konten seperti apa? Kita buat konten seperti itu gitu. Secara garis besar itu kontennya sama gitu, tapi kita mengemasnya dalam bentuk yang lain. Semoga teman-teman bisa melihat, bukan re-upload murni, betul-betul re-upload. Jadi tinggal download terus kemudian di-upload lagi gitu. Bukan seperti itu. Wah, betul kamar. Nah, usahakan uploadnya per hari, bukan 10 konten langsung diupload dalam sehari. Jadi harus bertahap. Jadi ini satu, besok satu gitu. Kalau nggak salah ini sampai tanggal 30 Juni itu 12 hari, Pak. 12 baru berapa saya lupa. Oke, terus kemudian ini kriteria yang lolos ya, saya jelaskan ya. Nah, materi pelatihannya banyak nanti Pak ya. Menentukan niche dan audiens gitu. Meriset market untuk bikin konten, strategi konsisten bikin konten gitu. Strategi bikin konten viral, ya. Memahami algoritma IG dan monetisasi, bagaimana cara monetisasi ketika kita ingin jualan produk digital, bagaimana cara monetisasi ketika kita pengen jadi Shopee affiliate gitu. Nanti semua akan dijelaskan ya di materi pelatihan. Juga ada cara bikin konten storytelling, strategi bikin konten carousel gitu, strategi bikin konten reels, strategi story IG, membaca performa post, cara menghitung engagement, banyak lah ya. Nanti lebih detailnya akan kita laksanakan di pelatihannya. Tentu saja bagi mereka yang lolos di pratantangan. Nah, benefitnya ya. Benefit ini saya bilang benefit. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Waryanto tadi, ya. Jadi ini pelatihan ini nggak ada anggarannya. Itu pertama ya, nggak ada anggarannya. Kalau teman-teman ada yang pernah mengikuti pelatihan secara offline di BLK Sragen, kan benefit yang didapatkan oleh teman-teman itu banyak ya. Selain dapat ilmu jelas tuh, kan dapat seragam, terus tahun kemarin dapat sepatu, terus dapat uang saku, dapat makan, dapat sertifikat,
Bahkan beberapa kejadian itu ada UJK yang dari BNSP. Nah, tapi ini karena ini nggak ada anggarannya, maka ya benefit yang diperoleh oleh teman-teman itu ya tidak sebagaimana kalau pelatihannya secara offline. Ilmu, skill, dan karakter ya jelas ya. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa selama 30 hari itu membuat konten, nanti membuat konten itu tentang kedisiplinan, tentang bagaimana mengatur waktu gitu, bagaimana manajemen membuat konten itu akan dengan sendirinya terbentuk ya. Karena sudah melakukan selama 30 hari bahkan mungkin lebih. Kemudian e-sertifikat ya. E-sertifikat tentu saja bagi yang memenuhi syarat. Syaratnya ya lulus membuat konten selama 30 hari itu bisa konsisten, itu yang jelas itu. Jelas itu ya. Kalau hanya ikut Zoom ini terus minta sertifikat ya jelas nggak bisa gitu. Nah, harus sampai selesai gitu. Terus kemudian reward ya. Nah, reward ini nanti yang jelas yang bukan tidak berlaku, reward ini tidak berlaku bagi mereka yang akunnya itu tidak membuat dari nol. Karena kalau tidak membuat dari nol, berarti dia sudah punya follower, dia kontennya sudah banyak, gitu. Maka tidak bisa mendapatkan reward ini. Jelas ini. Rewardnya nanti ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu. Tapi ya karena ini nggak ada anggarannya, rewardnya itu ya teman-teman tidak seperti yang diharapkan mungkin. Reward nomor 1 ini untuk 5 juta, 10 juta, enggak seperti itu karena ini lagi nggak ada anggarannya gitu. Tapi yang jelas ini jangan jadikan sebagai sebuah patokan, tapi patokannya adalah tadi goalnya tadi gitu. Yang jelas sekali lagi ini yang nanti akun yang akan diajukan itu bukan bangun dari nol, maka tidak bisa berkesempatan diikutkan dalam kompetisi yang dapatkan reward ini. Dan saja penilaiannya ya konsisten, membuat konten secara konsisten jelas sama 30 hari itu. Terus kemudian juga followernya, terus engagementnya dan sebagainya. Terus kemudian, nah ini bentuknya penawaran aja ya. Nanti saya tawarkan pada teman-teman itu ada istilahnya acara bedah akun. Jadi teman-teman akun yang sudah teman-teman buat itu dibedah, istilahnya di review itu kekurangannya apa dan sebagainya itu, tapi secara offline. Tapi ini pun kalau teman-teman setuju secara offline. Karena kalau secara offline kan harus datang. Teman-teman nanti bisa membuat acara tersendiri gitu, misalnya teman-teman sepakat gitu. Masuk ketemunya yang online toh gitu. Sekali waktu ketemu di offline. Di mana misalnya di rumah makan atau di BLK sini bisa gitu. Yaitu teman-teman mengorganisasi sendiri gitu. Ini hanya sebatas ini tidak wajib ya. Bedah akun ini hanya penawaran dari saya, nanti mungkin selama pelatihan itu ada bedah akun secara offline 2 kali misalnya gitu. Jadi teman-teman yang sudah membangun akunnya ini nanti kita review bersama-sama itu kekurangannya seperti apa, terus performanya itu seperti apa, dan tindak lanjut ataupun
cara perbaikan selanjutnya apa yang harus dilakukan itu seperti apa ya. Gampangnya seperti itu. Tapi ini adalah sekali lagi ini adalah penawaran aja gitu. Opsional gitu. Nanti kita bicarakan kalau pengen teman-teman itu betul-betul menginginkan semuanya gitu. Tentu saja tidak hanya satu atau dua orang gitu. Paling enggak 20 orang ya. Oke ya, nah, ini itu penjelasan sedikit saja. Terus tentang tentang pembelajarannya nanti. Pembelajarannya mulai besok itu karena saya juga tahu ya teman-teman itu ya sibuk gitu. Nanti itu akan di-share materi video itu setiap hari gitu. Setiap hari ataupun 2 hari sekali itu saya share terkait materi-materi nanti ya. Teman-teman nanti bisa menyimak video itu kapan teman-teman bisa longgar. Terus kemudian grupnya ini difungsikan untuk konsultasi. Grup akan saya buka antara jam 8 sampai jam 4 sesuai jam kerja gitu. Tapi lebihnya dari itu grup akan saya tutup gitu. Dan mohon, sangat mohon gitu untuk apabila ada pertanyaan itu disampaikan di grup gitu. Tidak japri gitu. Tidak japri. Tujuannya apa? Agar supaya teman-teman yang lain tahu, teman-teman yang lain bisa bantu. Bisa jadi gitu, problema yang teman-teman alami itu juga dialami oleh teman-teman yang lain. Nah, dan kalau saya lagi ada kerjaan yang lain, teman-teman bisa bantu, saling bantu gitu. Dan juga satu hal lagi gitu, nanti sebaiknya gitu tidak usah istilahnya kalau dulu itu FLKS itu saling follow, like, comment, share itu. Karena itu kalau memang betul-betul nggak mensukai konten jenis itu sebenarnya malah menjatuhkan performa akun kita gitu. Nanti penjelasannya lebih detailnya kapan-kapan. Ya karena kita sebenarnya nggak suka. Saya misalnya nggak suka tentang drakor gitu. Kok nge-like, komen, share tentang drakor gitu. Ya nggak sepenuh hati. Paksa. Saya sarankan juga sangat tidak jarang untuk beli follower. Apa yang akan kita lakukan selama pelatihan ini adalah semuanya organik, tanpa beli-beli, tanpa iklan terlebih dahulu. Oke, itu ya teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait penjelasan saya tentang sistem pembelajarannya. Monggo. Lagi ikut itu soalnya tadi juga ya. Lagi ikut itu Zoom. Saya Pak. Nggih. Monggo Mas. Pak untuk Mas yang siapa nih? Rizal Pak. Rizal Fahmi. Dari mana ya? Dari Sragen Pak. Oke, silakan Mas Ria. Oke. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Kebanyakan adalah untuk Mohon maaf yang lain untuk terlebih dahulu ya. Iya, oke. Untuk yang saya tanyakan untuk satu akun itu ada batasan niche atau enggak Pak? Ya, misal saya ini mau bikin akun saya niche-nya itu tentang olahraga dan agama misalnya. Apakah itu boleh? Seperti Bapak. Oke. Terima kasih Mas Rial. Sebaiknya ya terkait niche itu ya satu saja Mas. Ya. Satu saja. Karena boleh jadi gitu orang yang senang olahraga belum tentu dia concern betul terhadap agama. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi lebih baik tentang satu dulu aja. Gitu. Dan nanti kalau sudah tahu trik-triknya, strateginya, baru membuat akun yang lain dengan niche yang Mas sukai gitu.
bisa niche tadi kan seneng, misalnya kita fokus dulu di niche olahraga gitu. Oke. Baru kemudian Pak, terus untuk akunnya itu harus dibuat dari nol atau bisa melanjutkan akun yang sudah ada. Misalnya kan saya kan udah ada akun nih. nggih. Untuk event ini apakah harus dibuat akun baru atau pripun Tat? Daripada kebunyian. Itu yang saya jelaskan tadi ya, mau melanjutkan akun lama boleh, ya, boleh silakan. Ya. Perhitungannya nanti ya dari hari besok sampai hari tanggal 30 itu tambah 10 konten gitu. Namun gitu, yang membangun dari akun lama itu tidak berkesempatan untuk mendapatkan kompetisi, mendapatkan tidak masuk penilaian dalam mendapatkan reward gitu. Tapi kalau teman masnya reward itu apa paling kur 100.000 gitu. Ya nggak apa-apa, silahkan. Gitu Mas ya. Saya juga Pak. Terima Kesempatan. kasih. Oh iya Pak, Mas ya? ntar Pak. Kalau kalau semisal upload apakah harus di tag? Nggak Aku- usah. Pak? Oh, berarti nanti cukup. Nanti di lewat grup aja gitu. Oke. Terima kasih Pak. Gini. Mungkin dari yang lain Mbak Fitri Nurjanah yang sudah Iya. raise hand ya. Terima kasih Bapak. Suara saya bisa didengar Bapak? Iya, Mbak Fitri. Dari mana? Dari Sragen juga ya? Dari Sragen. Saya Iya. guru TK Bapak. Oh, guru TK, alhamdulillah ya. Ini pas nggak ngajar ini. Ini udah selesai, anak-anak sudah pulang kan besok terima rapot. Oh, nggih. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Ini saya tadi mengikuti Zoom agak terlambat Bapak. Yang ingin saya tanyakan tadi masalah bedah akun itu berarti kan kami membuat akun perdana ya, meskipun sudah ada akun, tapi kita berusaha membuat akun perdana. Terus di IG ya Pak ya. Kalau saya itu biasanya itu kalau membuat konten itu di TikTok, jadi ketika mau ke IG itu agak belum begitu paham gitu loh. Terus nanti untuk membuat konten itu kontennya temanya apa? Terus itu kan tantangannya selama sampai bulan Juni ya, 30 Juni itu kan 10 konten ya. Itu bebas atau gimana Pak? Terima kasih Bapak. Jadi yang saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi ya di bagian ini ya. Jadi Mohon ya. Jadi ini pertama ini khusus tentang Instagram ya. Jadi ini khusus tentang Instagram, tidak tentang yang lain. Belajar Instagram. Tidak tentang yang lain ya. Jadi teman-teman pertama tugas teman-teman hari ini itu tugasnya teman-teman adalah menentukan niche. Nanti saya kalau udah nggak ada pertanyaan nanti saya jelaskan tentang lebih detail niche-nya itu. Jadi teman-teman nanti menentukan satu niche apa yang pengen teman-teman jadikan akun IG. Oh, saya pengen membahas tentang masak nih. Oh, saya pengen membahas tentang punya keahlian rajut benang. Ya boleh gitu. Tapi 10 konten itu isinya dan berikutnya isinya ya tentang itu gitu. Tentang itu terus, bukan tentang yang lain. Ataupun kalau yang lain gitu tidak jauh, nggak ada hubungannya sama sekali. Awalnya bahas tentang konten rajut, tiba-tiba ini perang Iran Israel gitu kan jauh banget gitu. Nggak ada hubungannya gitu. Itu yang ya, berikutnya itu tadi pertanyaan sudah terjawab belum Bu pertanyaan? Ya, Pak. Iya, sudah paham. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, bentar Pak. Yes. Berarti
Tadi kalau umpamanya kita mau mengambil NIS tentang masak, boleh. Kalau umpamanya saya tentang kepengajaran tentang dunia pendidikan juga boleh ya, Pak? Boleh, asalkan hal yang bermanfaat itu. Oh. Bermanfaat bagi orang lain boleh itu. Tapi Terus? yang nggak boleh saya sebenarnya yang unfaedah tadi itu. Oh iya. Unfaedah. Ada contohnya ya, Pak? Contoh konten yang akan dibuat itu nanti ada contohnya ya? Ya nanti saya tunjukkan carane mencari istilahnya itu benchmarking. Jadi sebagai acuan, oh saya pengen membuat konten kayak gini gitu. Membuat akun IG kayak gini gitu. Yang jelas-jelas akun itu udah berhasil, ada yang minat gitu. Nah, Oke, terima kasih, Bapak. iya. Mungkin ada yang pertanyaan lagi? Sudah jelas semuanya? Insya Allah jelas, Pak. Lanjut aja, Pak. Oh ya lanjut, oke. Kalau lanjut kita jelaskan eh, ini terkait tugas hari ini ya, tugas hari ini ya.